Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfile Bagus Muhammad dengan NIM 16012131158, kelas DK 4505. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai akulturasi dalam budaya kuliner risol dan keju mozzarella pada mendoan di Banyumas, dan asimilasi dalam budaya kuliner siomay di Sokaraja, Banyumas. Pembahasan yang pertama adalah definisi dari akulturasi. Menurut pendapat Bapak Kuncharaningrat, akulturasi adalah proses yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya bertemu dengan unsur kebudayaan asing, sehingga lambat laun kebudayaan asing tersebut diterima dan diolah menjadi kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan keunikan dari kebudayaan masing-masing. Dan menurut pendapat saya, akulturasi adalah pencampuran antara dua budaya atau lebih dalam suatu objek, namun masih dapat dibedakan antara asal dari kebudayaan masing-masingnya. Faktor yang mendukung terjadinya akulturasi yang pertama adalah pendidikan yang maju, yang kedua sikap dan perilaku saling menghargai, yang ketiga toleransi terhadap budaya lain, yang keempat adanya masyarakat heterogen, dan yang kelima berorientasi ke masa depan. Adapun tahapan dari akulturasi, yang pertama adalah tahapan persenyawaan dan yang kedua tahapan keseragaman. Tahapan persenyawaan adalah tahapan penerimaan kebudayaan tanpa adanya rasa terkejut, dan tahapan keseragaman adalah seperti nilai baru yang tercerna akibat keserupaan dari corak budayanya. Masalah yang dapat ditimbulkan dari akulturasi adalah yang pertama, unsur budaya mana yang mudah diterima dan unsur budaya mana yang sukar untuk diterima. Yang kedua, unsur budaya apa yang mudah diubah oleh budaya asing. Yang ketiga, individu mana yang mudah menerima budaya asing dan sebaliknya. Dan yang keempat, ketegangan dan krisis sosial akibat akulturasi. Contoh akulturasi yang saya ketahui adalah mendoan mozzarella dan Masjid Muhammad Cengho di Purbalingga. Dan pada pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai definisi asimilasi. Menurut Park dan Burgess mengatakan bahwa asimilasi adalah proses interpretasi dan fungsi. Melalui proses ini, orang-orang dan kelompok-kelompok memperoleh momen memori-memori, sentimen-sentimen, dan sikap-sikap orang-orang atas kelompok-kelompok lainnya. Dengan berbagai pengalaman dan sejarah bergabung dengan mereka dalam suatu kehidupan budaya yang sama. Dan menurut pendapat saya, asimilasi adalah peleburan antara dua budaya atau lebih di dalam satu objek, namun dari peleburan tersebut, keunikan dari masing-masing objek menjadi sukar untuk diketahui. Adapun faktor pendukung dari asimilasi, yang pertama adalah sikap toleransi, yang kedua kesempatan yang seimbang, yang ketiga sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, yang keempat sikap terbuka dari golongan penguasa di dalam suatu masyarakat, yang kelima persamaan unsur budaya, yang keenam perkawinan campuran, dan yang ketujuh adanya musuh bersama dari luar. Dan asimilasi memiliki beberapa tahapan juga. Yang pertama adalah asimilasi tuntas satu arah, dan yang kedua adalah asimilasi tuntas dua arah. Asimilasi tuntas satu arah adalah yaitu sekelompok orang yang mengambil alih budaya dan mengambil alih dan jati diri budaya yang dominan dan masuk ke dalam budaya tersebut. Sedangkan asimilasi tuntas dua arah adalah dapat berlangsung manakala dua atau lebih kelompok etnik saling menerima dan membagi budaya yang dimiliki oleh kelompok etnik tersebut. Masalah yang dapat ditimbulkan dari asimilasi
Yang pertama adalah kelompok minoritas kehilangan keunikannya. Dan yang kedua, kelompok minoritas dan kelompok mayoritas bercampur, masing-masing kehilangan keunikannya, namun dapat menghasilkan suatu kebudayaan baru yang mana prosesnya bernama belanga pencampuran. Contoh asimilasi yang saya ketahui, yang pertama adalah baju koko, dan yang kedua siomay. Selanjutnya, akulturasi dari budaya kuliner risol dan keju mozzarella pada mendoan di Banyumas. Kenapa saya memilih budaya ini? Karena menurut saya budaya kuliner mendoan mozzarella memiliki suatu keunikan dan menarik untuk dibahas. Sisi yang menarik dibahas adalah mendoan mozzarella memiliki tergabung dari 3 budaya sekaligus. Yang pertama, mendoan berasal dari Banyumas. Yang kedua, keju mozzarella yang berasal dari Naples, Italia. Dan yang ketiga, bentuk dari mendoan mozzarella yang seperti risol, dan risol itu sendiri berasal dari Perancis. Asal-usul dari mendoan mozzarella adalah dari suatu makanan mendoan merupakan makanan tradisional yang lalu diinovasikan menjadi mendoan mozzarella. Dan pencampuran dan penambahan keju mozzarella pada mendoan ini bertujuan agar dapat meningkatkan cita rasa dari mendoan itu sendiri. Proses akulturasi dari mendoan mozzarella adalah berdasarkan dari tren budaya kuliner yang ada saat ini dan inovasinya. Seperti yang kita ketahui bahwa tren budaya kuliner dari luar negeri sudah banyak yang masuk ke dalam Indonesia. Salah satu contohnya adalah keju mozzarella. Dengan menginovasikan mendoan mozzarella, ini bertujuan agar budaya kuliner mendoan tidak tertinggal zaman dan dapat mengikuti tren kuliner pada saat ini. Apakah kuliner mendoan mozzarella masih ada di masyarakat? Jawabannya masih. Dan sejak dikembangkan dari tahun 2016 hingga sekarang, mendoan mozzarella masih diperjualbelikan. Dan yang selanjutnya adalah asimilasi dari budaya kuliner siomay di Sokaraja, Banyumas. Mengapa saya memilih budaya ini? Saya memilih budaya ini karena siomay sudah sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita dan sangat mudah. Namun, ada satu hal unik yang bisa kita bahas dari siomay, yaitu sejarahnya. Asal-usul dari siomay berasal dari Mongolia dalam Tiongkok, dan dalam bahasa Mandarin siomay disebut saomay. Pada awalnya siomay dibuat menggunakan daging babi yang dibungkus dengan kulit tepung terigu tipis, lalu dibentuk menjadi bulat pipih, dan diberi garnish seperti parutan wortel, telur kepiting, dan kacang polong. Siomay dimasak dengan cara dikukus dan dihidangkan dengan kecap asin. Lalu pada saat masuk ke dalam Indonesia, terjadilah proses asimilasi dari siomay. Siomay dapat masuk ke dalam Indonesia karena adanya percampuran budaya Indonesia dengan Tiongkok. Dan karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Muslim, maka bahan dari siomay disesuaikan dan mengganti beberapa bahan menjadi bahan yang halal. Seperti contohnya mengganti daging babi dengan daging ikan tenggiri. Bentuknya pun berubah. Di Indonesia, siomay dibentuk menjadi bulat dan juga cara penyajiannya yang sudah berubah. Di Indonesia, siomay disajikan dengan bumbu kacang dan serta tambahan makanan seperti kol, pare, kentang, dan telur rebus. Apakah budaya kuliner siomay masih ada di masyarakat? Jawabannya masih. Karena yaitu tadi sebagian dari
masyarakat Indonesia menyukai siomay, bahkan dari usia kalangan muda hingga dewasa. Terlebih siomay sangat mudah dijumpai di lingkungan sekitar kita, seperti halnya area sekolah, halaman kios, bahkan ada yang membuka gerai siomay di dalam rumahnya sendiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah akulturasi yaitu pencampuran antara dua budaya atau lebih, namun kita masih bisa membedakan perbedaan dari kebudayaannya atau masih bisa melihat keunikan dari kebudayaannya masing-masing. Sedangkan asimilasi adalah pencampuran antara dua budaya atau lebih dalam suatu objek, namun keunikan dari masing-masing budaya itu sudah sukar untuk dilihat atau diketahui. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.